Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Oke. Saya tutup pintu dulu ya, Bu ya. Oke, Bu. Saya tutup pintunya dulu biar dari luar tidak bisa didengar ya. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Gesti, bidan yang tugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa dibantu? Iya, Bu. Saya itu ini kan hamil yang ketiga, Bu. Tapi anak yang pertama itu normal, yang kedua sesar. Lah ini saya itu ingin kalau melahirkan normal lagi bisa nggak, Bu? Oh ya, bagus. Ibu sudah mau bertanya tentang itu namanya ini ya Bu ya, proses persalinan dengan VBAC. Ibu bagus, sudah bagus mau menggali bagaimana tentang sebenarnya itu persalinan VBAC ya. VBAC itu singkatan dari vagina birth after cesarean ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu persalinan setelah sesar atau yang sering disebut dengan VBAC? Belum sih, Bu. Belum pernah? Belum. Belas. Makanya saya itu ingin bertanya kayak itu bisa nggak ya kayak. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, VBAC itu persalinan yang dilakukan secara pervaginam, berarti ini ya secara normal setelah pernah melakukan sesar. VBAC itu banyak sekali keuntungannya Bu ya, diantaranya itu menekan angka kematian ibu itu lebih rendah. Jadi VBAC itu bisa menekan kematian ibu itu lebih rendah, satu. Terus proses pemulihannya lebih cepat daripada sesar ya. Terus ketiga, menurunkan risiko komplikasi operasi. Kan kalau operasi itu kan banyak bisa terjadi komplikasi operasi ya Bu ya. Nah itu menurunkan risiko dampak buruk kehamilan berikutnya. Jadi kalau ibu kehamilan berikutnya itu juga risikonya sedikit berkurang. Terus rendahnya tingkat kejadian trombosis vena, meningkatnya bonding ibu dan anak. Berarti ini hubungannya ibu dan anak itu lebih dekat ya. Terus ada juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi persalinan dari VBAC Bu. Jadi itu ada faktor-faktornya yang mempengaruhi keberhasilannya ya. Itu diantaranya satu, riwayat persalinan normal sebelum sesar. Riwayat sesarnya itu karena apa kayak gitu. Terus paritas, berarti kehamilan yang keberapa, sudah terlalu sering apa tidak kayak gitu. Terus berat janinnya maksudnya diusahakan normal, tidak besar kayak gitu. Terus usia ibu, usianya berapa, itu juga termasuk faktor. Terus ibu obesitas memiliki keberhasilan VBAC yang sangat kecil. Kalau orangnya terlalu gemuk itu biasanya keberhasilan dari VBAC itu lebih kecil ya. Terus tinggi badan ibu, tinggi badan juga mempengaruhi Bu. Itu faktornya juga bisa mempengaruhi. Kalau kemungkinan itu kan biasanya harus lebih dari 150 cm ya. Terus ada lagi jarak kehamilan ini dari persalinan yang lalu harus berjarak 5 tahun kayak gitu. Kalau kita terlalu cepat atau terlalu dekat itu ya juga tidak bisa dilakukan. Misalnya baru setahun sesar terus ini kok mau melahirkan dengan VBAC ya kemungkinannya juga sangat kecil ya. Indikasi VBAC itu berarti tulang panggul ibu berukuran cukup besar ya. Terus ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar ya seperti tadi ya. Terus posisinya bayi di dalam kandungan normal, kepalanya di bawah ya. Terus garis sayatan sesar yang dulu itu letaknya lebih rendah ya. Terus hanya mengandung satu bayi serta hanya pernah 1 kali operasi.
ya. Kalau kembar tidak bisa ya Bu ya. Ya. Terus tidak memiliki kondisi kronis yang membuat proses melahirkan secara normal beresiko seperti plasenta previa atau fibroid. Belum pernah operasi berat pada rahim seperti myomectomy untuk mengangkat tumor rahim jinak ya. Terus belum pernah mengalami rahim robek, berarti robekan pada rahim di kehamilan sebelumnya. Iya Bu. Terus ini Bu, apa itu dari kontraindikasi ya? Tadi kan sudah Yang tidak disebutkan. boleh. Nah ini sekarang yang tidak boleh dari PPAC itu tadi ya. 1, memiliki berat badan berlebih atau mengalami obesitas tadi ya. Terus berusia lebih dari 40 tahun ya. Terus bobot bayinya di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kg. Bayi besar ya. Terus usia kehamilan melampaui 40 minggu. Kalau lebih dari perkiraan itu tidak boleh ya Bu, tidak dianjurkan. Terus kehamilan sekarang dan sebelumnya itu berjarak kurang dari 18 bulan ya. Berarti kalau masih kurang dari 18 bulan itu tidak bisa, itu kontraindikasi ya Bu ya. Punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan ya. Pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali ya. Terus hamil bayi kembar 3 atau lebih, tidak boleh ya Bu ya. Tadi kan sudah dijelaskan kontraindikasi ya. Sekarang berarti kontraindikasi dari relatif PPAC ya. Yang pertama, parut uteri multiple seperti riwayat SC 2 kali. Terus faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri lebih dari 100%. Resiko VBAC itu punya resiko juga Bu ya. Yang pertama, kegagalan secara spontan dengan sempurna. Terus ruptur uteri, robekan pada rahim, bisa terjadi perdarahan, infeksi, cacat pada bayi. Terus yang satu histerektomi, pengangkatan rahim itu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjalani proses persalinan VBAC? Ibu belum tahu kan? Iya Ya. Yang satu diputuskan keputusan ibu sendiri melahirkan dengan VBAC, tidak ada tekanan atau paksaan ya. Terus siapa penolong persalinan ibu? Di sini penolong harus sesuai dengan ibu. Ibu mantepnya sama Bu Gesti, ya Bu Gesti kayak gitu. Terus penolong selain tadi penolong itu pendamping persalinan. Pendampingnya ibu mau siapa dipersiapkan. Terus calon pendonor darah, ya. Calon pendonor darah, alat transportasi ke tempat persalinan, biaya persalinan, pengambil keputusan utama maupun alternatif ya. Perlengkapan ibu dan bayi ya harus dipersiapkan Bu. Ada yang mau ditanyakan Ibu dari panjang lebar yang saya sampaikan atau Ibu bingung? Oh berarti itu Bu, kesimpulannya kayaknya dari penjelasan Bu Bidan itu berarti kan saya kayaknya bisa Bu ya kalau itu persalinan dengan VBAC. Bismillah, sesuai dengan keyakinan Ibu. Kalau Ibu mantep, insya Allah bisa ya. Terima kasih. Kalau nanti ada yang belum paham atau kurang jelas, nanti Ibu bisa tanyakan lewat telepon atau WA ya. Saya catat dulu ya Bu ya. Saya tulis. Gimana? Mantep? Mantep Bu, insya Allah. Oh iya. Bismillah ya Bu ya, sekali lagi ya, terima kasih sudah berkunjung ke klinik kami. Semoga persalinannya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin ya, doakan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya.